Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan agenda pertama ya. Ini judulnya ataupun temanya atau kegiatan yang kita laksanakan ini adalah untuk pembinaan, pemberian bekal ataupun mempersiapkan ya, istilahnya tidak hanya kita siap secara material ya, tapi secara mental ya. Ini judulnya apa? Judulnya, tema yang diberikan itu ya untuk bimbingan pada teman-teman ya, teman-teman dari Panti Putri yang insya Allah jadwal yang sudah diberikan itu ini ada dalam 1 bulan saya diberikan kesempatan sekali. Nanti insya Allah kita ini hari ini kita lebih kepada membuka wawasan bagi kita ya, untuk ya apa sih yang perlu kita siapkan, bekal apa yang kita siapkan untuk menatap masa depan. Kalau adik-adik sekarang ini punya resolusi enggak? Resolusi itu apa? Pernah? Ini kan tahun baru. Kemarin tahun lama ya. Nah, tahun yang lama itu kamu punya program, punya rencana, dan sudah sampai di mana kamu laksanakan ya? Sudah mencapai seperti apa? Jadi hidup yang kita lalui itu kadang ada 3 hari ya. Sekarang adalah hari ini, saat ini. Yang lalu itu adalah hari kemarin ya, kemarin. Dan yang satu lagi adalah besok atau masa depan. Hari ini tidak lepas dari hari kemarin. Di hari kemarin adalah tahun kemarin, itu adalah tahun yang sudah kita lewati. Maka kita bisa melihat atau bisa merenung tentang apa yang sudah kita capai di masa yang lalu. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah cita-cita, harapan yang sudah kalian canangkan di tahun yang lalu sudah tercapai? Atau nggak punya cita-cita dulu? Maka kita harus punya, istilahnya kita akan merumuskan ya. Kalau di dalam hidup itu, kalau di dalam dunia mungkin bisnis ya, usaha, itu namanya goal setting. Goal setting itu adalah menyiapkan atau merancang masa depan yang akan kita capai. Nah, masa depan yang akan kita capai. Jadi dengan kita sekolah, seseorang itu akan bisa menjadi dari orang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Itu dengan sekolah, dengan pendidikan. Demikian juga kita, kalian semuanya ini dari orang-orang biasa. Tetapi kita semuanya masuk
dibimbing, dibina di panti asuhan yatim putri Aisyah, itu agar bisa kita semuanya menjadi orang yang luar biasa. Dan itu tergantung dari yang namanya goal setting. Goal setting itu adalah apa yang akan kita capai itu kita tuliskan, kita rencanakan. Sekarang silahkan adik-adik menuliskan 10 harapan atau cita-cita kalian. Jangan takut bermimpi ya. Sekarang tulis saja. Kamu kasih tanggal dulu ya. Sekarang tanggal berapa? 10. Oke. Sekarang tanggal 10 Januari. Sudah 10 hari kita menginjakkan kaki dan jalan-jalan di tahun 2026. Silakan. Dari pokoknya apa saja impian kamu, cita-cita kamu, silakan ditulis. Jangan takut bermimpi, jangan takut bercita-cita. Pak Yuli itu dosen, jadi senangnya jalan-jalan. Alhamdulillah sudah jalan sampai di Thailand, di Arab Saudi, di Malaysia, Singapura. Ya karena menulis itu. Makanya kalian belajar menulis. Dan nanti di antara kita lanjutkan nanti periode berikutnya ataupun pertemuan berikutnya jatah Pak Yuli, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Belajar menulis juga, nanti menulis supaya kita punya kenangan di panti asuhan Aisyah ini, punya sesuatu yang kita miliki. Jadi silahkan tuliskan apa yang kalian harapkan di masa yang akan datang. 10 harapan, 10 cita-cita. Jadi kita akan menggambarkan siapa sih diri kita. Siapa diri kita, kemudian apa yang akan kita capai. Jangan takut Anda untuk wujudkan cita-citamu. Dulu seorang B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ke berapa? 4 ya? Ketiga ya, B.J. Habibie. Itu ya orang biasa-biasa, tapi dia punya cita-cita, punya harapan, dia tuliskan, dia wujudkan. Kita saat ini melihat lampu ya. Lampu ini kalau bukan dari Thomas Alva Edison yang bercita-cita untuk mewujudkan, ya tidak terjadi. Maka kita harus berani bermimpi dan berani mewujudkan. Oke, sudah ditulis semuanya? Maka langkah berikutnya, apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk mewujudkan itu? Silakan dituliskan untuk sekarang apa. Nanti kalau sudah, apa yang Anda lakukan dari harapan atau cita-cita yang sudah kamu tulis. Sekarmu, istilahnya terserah caramu seperti apa. Ya,
Caranya kamu wujudkan cita-cita harapanmu itu apa? Dengan apa? Mewujudkan cita-cita, mewujudkan harapan, itu dengan cara apa? Terserah caranya, terserah metodenya. Mungkin kamu bisa tulis satu, apa langkah yang harus kita lakukan. Dari langkah yang sederhana sampai langkah yang rumit. Nah, bisa juga Anda ketemu orang atau mendengar cerita orang atau membaca biografi tokoh-tokoh, itu bisa kamu tulis cara mewujudkannya. Kamu pernah mungkin Pak Guru atau Bu Guru bercerita tentang suatu tokoh, Anda bisa tuliskan apa yang dilakukan oleh tokoh itu. Jadi ini kalian menceritakan, menuliskan apa yang ingin kamu wujudkan. Apa langkah-langkah yang kamu lakukan saat ini itu sudah sampai di mana? Jadi kita ini lagi membuat roadmap kehidupan. Kita sedang membuat peta jalan untuk meraih apa yang kita impikan. Bisa Anda mulai dengan belajar sungguh-sungguh, mulai dari belajar tentang agama, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghafalkan Al-Quran, belajar tentang kalau kalian ingin menjadi pengusaha, di sekolah pernah diajarkan tentang marketing day, atau mungkin diajar melalui berbagai kegiatan ekstra yang ada di sekolah. Ada kegiatan contohnya untuk mendukung cita-cita yang akan kamu capai, sekolah pernah menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan. Ya, karena kamu ingin punya rumah makan, ada pelatihan tata boga atau memasak. Itu bisa kamu peroleh dari pelajaran apa atau ekstra, mungkin ada pramuka, ada mata pelajaran yang mendukung keterampilan, ada keterampilan berbahasa, ada keterampilan mungkin ada yang pengen jadi atlet seperti Megawati. Pernah dengar Megawati? Atlet voli itu yang gajinya hampir 1 miliar. Nah, dia berjilbab tapi gajinya 1 miliar. Mau nggak kalian? Dari olahraga menjadi atlet. Nah, itu atau kalian ingin jadi dokter katakanlah. Kalau ingin jadi dokter apa yang harus ditempuh? Ya harus mata pelajaran IPA, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apalagi. Itu semuanya nilainya harus bagus di atas rata-rata. Maka caranya gimana? Ya, kalian harus bersungguh-sungguh. Kalian harus banyak membaca, banyak berlatih, banyak menulis. Membaca buku dan Anda tulis isi buku itu. Nah, nanti kita akan sampai di situ ya. Kita nanti Anda tahu pertemuan yang keberapa dengan Pak Yuli.
Nanti kita akan cari buku yang berbagus, nanti kita baca. Nanti kalian baca ya. Kalian baca, kamu tulis isinya buku itu, kemudian nanti kita cerita bareng-bareng. Satu persatu kita menceritakan pengalaman masing-masing dengan buku itu. Itu namanya Anda jatuh cinta dengan buku itu. Nah, nanti kamu ceritakan bagaimana penulisnya itu menceritakan buku itu atau menuliskan buku itu. Nanti kita akan melihat, katakanlah saya itu pengen banget, suka sekali pada pelajaran matematika. Saya juga senang desain, senang buat otak-atik, bisa membuat gambar. Nah, kelihatannya kalian itu cocok untuk menjadi arsitektur. Nah, suka desain-desain atau mungkin bisa merancang mode pakaian dan lain-lain. Nah, itu kamu bisa tuliskan itu. Nah, kalian bisa membaca dari apa yang sudah yang tersedia. Nah, di panti ada perpustakaan nggak? Ada. Ada berapa buku koleksi? 1000 ada nggak? Sudah pernah dibaca? Apa saja yang sudah pernah dibaca, Mbak? Ya, mungkin enggak, satu yang sudah. Silakan, nggak apa-apa, Mbak. Ya, Mbak? Nggak apa-apa. Jadi di sini nanti yang akan saya sampaikan, kita belajar menulis, kita akan belajar mendengar, kemudian kita belajar membaca, kemudian kita belajar menulis, kemudian kita belajar public speaking. Public speaking itu adalah keberanian untuk berbicara, berbicara di depan siapa saja. Bisa menjadi pembawa acara, MC, bisa menjadi tilawah, bisa menjadi ketua panitia memberikan sambutan, bisa menjadi narasumber. Nah, ini nanti Pak Yuli berharap kamu itu bisa sampai menjadi narasumber yang punya ilmu, yang disedekahkan, yang dibagikan, yang disaringkan kepada orang lain, agar pahalanya itu mengalir terus sampai akhir hayat kita. Kita sudah meninggal pun pahala itu tetap mengalir, karena ilmu itu terus dipakai untuk siapa yang mendapatkan manfaat dari itu. Sudah capek menulis? Iya, jadi itu mengapa Pak Yuli menyampaikan menulis itu penting, karena tadi untuk terapi juga, untuk tadi mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Kita banyak sekali cita-cita, harapan, tapi hanya ada di otak, di pikiran saja, di akal saja. Maka cara untuk mewujudkan adalah ditulis satu persatu, diwujudkan, divisualisasikan. Jadi kalau kita sudah menulis, akan tergambar. Wah, masa depan saya kok sudah dekat ini. Apa yang sudah saya lakukan satu persatu itu tercapai. Makanya pentingnya namanya goal setting. Oke, sekarang tahap berikutnya, silakan ditukarkan dengan teman sebelahnya, berpasangan. Silakan. Ayo Mbak. Berpasangan, ayo belakangnya Mbak. Ayo, sekarang usahakan semuanya ada yang berpasang. Nggak punya pasangan kamu sama Pak Yuli.
Bisa bergabung ya bertiga. Oke. Sekarang beri komentar terhadap apa yang ditulis teman kalian. Minimal komentarnya, semoga kalian bisa mencapai harapan dan cita-cita kamu dengan sukses. Semoga, silakan ditulis. Semoga kalian bisa mencapai harapan dan cita-cita kamu dengan sukses atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di bawah ditulis Mariati sahabatmu. Nah, tanggal berapa? 10 Januari 2026. Bulan miladiahnya adalah tanggal 21 Rajab 1447 Hijriah. Nah, ditulis juga bulan Hijriahnya. Nah, itu nanti disimpan. Nah, disimpan, diingat-ingat, diwujudkan cita-cita harapan kalian itu sehingga menjadi motivasi, sehingga menjadi apa? Kompas itu penunjuk arah. Kalau sekarang itu zamannya digital itu ada yang namanya Google Map ya. Maka kalian juga punya Google Map terkait dengan cita-cita, harapan dan goal yang ingin kalian capai. Jadi kalau cita-cita kita itu diketahui oleh teman kita, kita bisa saling mengingatkan. Contohnya, ya, kalian lagi malas. Calon presiden kok males-malesan. Nah, itu bisa. Ayo, siapa yang mau membacakan? Silakan dibacakan. Salah satu Mbak, silakan Mbak dibaca. Yang milik teman Anda, nggak apa-apa. Iya. Jangan takut, nggak apa-apa Mbak. Silakan. Ya, pakai mic. Harapannya menjadi yang lebih baik. Oke, terus. Menjadi anak yang berbakat. Oke. Menjadi kebanggaan orang tua. Ya, oke. Bisa membahagiakan orang tua. Ya, oke. Terwujud apa yang dicita-citakan. Ya, oke. Masuk di sekolah yang terbaik. Alhamdulillah, ya. Diterima di universitas terbaik. Ya. Mendapat juara yang terbaik. Ya. Bisa membanggakan semua keluarga. Ya. Aktif dalam bidang apapun. Alhamdulillah. Tapi itu masih abstrak semuanya ya. Nah, kalau bisa harapan itu ada salah satu yang lebih konkret. Apa kira-kira? Dari sekian 10 harapan cita-cita kamu, coba pilih salah satu yang lebih konkret. Contohnya, saya akan menjadi juara dunia atlet bola voli. Nah, itu kan konkret. Saya ingin menjadi peraih Nobel Fisika. Nah, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi tukang insinyur. Saya ingin menjadi presiden. Saya ingin punya perusahaan. Saya ingin punya toko yang maju. Saya ingin menjadi ahli dalam bidang apa? Nah, coba silakan sekarang dari 10 itu coba dipilih salah satu yang lebih konkret, lebih nyata.
sebenarnya hati kecilku iki ingin pengen jadi apa? Kalau saya dulu waktu kecil ingin jadi tentara. Kan konkret ya, tentara. Tentara itu kan harus berlatih. Tapi karena mata saya jadi suka membaca, akhirnya orientasi saya berubah. Jadi nanti cita-cita bisa berubah. 10 tahun itu akan menyesuaikan kita dengan apa pencapaian kita. Jangan sampai kita ingin ngotot pengen jadi tentara, pengen jadi polwan, pengen jadi dokter, sementara kita lemah dalam bidang satu. Katakanlah mau jadi dokter, ternyata nilai mata pelajaran biologi kita rendah. Nah, maka kita namanya itu merubah goal setting lagi. Nah, merubah apa yang akan kita peroleh, menyesuaikan saat ini. Makanya namanya itu adalah resolusi. Kita membuat resolusi dari apa yang pernah kita lakukan sampai sekarang sudah benar nggak di jalan yang benar kita. Capai cita-cita kita itu sudah sampai di posisi yang benar atau sesuai belum? Nah, kalau masih katakanlah ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang favorit. Kalau favorit itu di ranking dunia ada perguruan tinggi yang namanya Harvard University, itu di Amerika. Itu paling top, markotop itu. Kalau mau ke situ, kamu harus punya skor bahasa Inggris itu di atas 550 atau mungkin 600 skor TOEFL-nya. Jadi Anda sudah bisa berbahasa Inggris seperti orang Jawa ngomong bahasa Jawa. Bahasa Inggris kamu sudah seperti orang Inggris di sana. Nah, itu diantaranya yang akan kita capai. Kalau kita ingin masuk ke perguruan tinggi, ada beberapa jalur. Pertama jalur prestasi, yaitu jalur rapot SMBP ya, melalui jalur rapot. Rapot kita rata-rata 9 sampai 10 mentok gitu. Nah, bukan ke bawah tapi ke atas ya. Kok pada semester ini kok nilai matematika saya kok baru 8, mestinya harus di atas rata-rata. Katakanlah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi ada rata-rata mata pelajaran matematika minimal 9 gitu. 90. Maka kita harus mengejar prestasi kita yang kurang. Dari pelajaran ada 12. Sekarang di SMP, ini SMP SMA? Dua-duanya? SMA semuanya? Yang SMP siapa? Yang SMA sisanya ya. Yang kuliah? Nah, SMA sama dengan SMK ya? SMK? SMA dan SMK pada, kalau MA juga sama satu jenjang. Ya itu. Jadi kalau kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan, prestasi apa yang kita itu, jadi kita sadar diri bahwa kita harus sukses dalam pendidikan. Pendidikan itu merubah dari orang biasa-biasa menjadi orang luar biasa. Jadi banyak orang yang para menteri, para jenderal, para tokoh itu dulu orang biasa-biasa saja. Tapi masih sekolah, di mana dia masuk, dia tekun belajar. Dia disiplin waktunya. Dia atur, manage waktunya. Kapan dia belajar, kapan dia main, kapan dia berlatih, kapan dia kumpul bersama keluarga, kapan dia bersama-sama teman-temannya yang lain, atau mungkin kapan piknik. Udah pernah piknik? Di panti sudah toh? Ah iya. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, atau mungkin rekreasi yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, itu di-manage sedemikian rupa sehingga apa yang ingin kamu capai itu bisa terwujud. Apa yang kita harapkan itu bisa
tercapai dengan sebaik-baiknya. Oke, masih berapa? 20 menit ya. Kita masuk ke karena kalian sudah punya namanya goal setting, apa yang kita ingin capai, maka Pak Yuli akan menyampaikan materi pilar bekal generasi muda muslim. Nah, pilar bekal generasi muda muslim yang pertama adalah pendidikan karakter Islami. Oke, bisa ditulis ya. Pendidikan karakter Islami yang pertama, penanaman nilai-nilai akhlak mulia, integritas dan kejujuran. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia, integritas dan kejujuran. Mengapa kok akhlak mulia perlu ditanamkan kepada kita semuanya? Jadi hebatnya seseorang seperti apapun, kalau akhlaknya itu tidak mulia, dia akan menyengsarakan orang lain dan menyengsarakan dirinya. Jadi kalau orang itu tidak punya akhlak yang mulia, dia akan menyengsarakan dirinya dan orang lain. Ya. Maka akhlak ini sangat penting. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini kan untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti kita. Sehingga akhlak mulia itu harus kita wujudkan, harus kita capai, harus kita tanamkan pada diri kita. Akhlak mulia itu seperti apa? Jujur, amanah, disiplin, terus apa lagi? Tanggung jawab, terus apa? Menghormati yang lain, suka bekerja sama, suka menolong, suka membantu. Apa? Banyak sekali akhlak mulia yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Sebaliknya kita harus menghindari akhlak yang tercela. Ya, merugikan orang lain, membuat menderita orang lain, mendolimi orang lain, ya apapun caranya itu harus kita hindari. Maka akhlak mulia itu suri toladannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian memiliki integritas. Integritas itu adalah orang yang menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi integritas itu adalah orang yang apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu sesuai. Nah, itu adalah integritas. Biasanya dihubungkan dengan kejujuran. Nah, jadi integritas seseorang itu sangat dibutuhkan. Kalau kamu nanti menjadi profesional, ahli dalam satu bidang yang kamu tekuni, maka kamu harus mempunyai integritas, mempunyai kejujuran, mempunyai kedisiplinan, mempunyai rasa tanggung jawab, tanggung jawab yang tinggi, responsibility. Contoh integritas itu, kamu sudah diberikan tugas untuk melaksanakan ataupun melakukan satu kegiatan. Maka laksanakan dengan sebaik-baiknya kegiatan yang kamu amanahkan. Itu integritas.
Kata contoh yang paling nyata itu, contoh integritas itu kamu dijadikan bendahara untuk mengelola uang dari anggota. Maka kalau sebagai bendahara, kalian harus mencatat uang masuk dan uang keluar yang memang dipakai oleh kepentingan organisasi ataupun anggota yang ada. Kamu tidak boleh menggunakan uang itu untuk kepentingan diri kamu sendiri. Nah, itu namanya adalah integritas. Mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai kejujuran, disiplin di dalam mengelola, kemudian melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen, dengan istiqomah. Jadi tadi akhlak mulia, integritas, kejujuran itu betul-betul tertanam di dalam diri kita sebagai generasi muda muslim. Yang kedua, pendidikan karakter Islami. Yang kedua adalah penguatan spiritualitas. Penguatan spiritualitas melalui pemahaman Al-Quran dan sunnah yang kontekstual. Jadi penguatan spiritualitas melalui pemahaman Al-Quran dan sunnah yang kontekstual. Ini penjelasannya adalah bahwa kita harus selalu belajar, mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, dan kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Nabi mengajarkan tentang an-nadhofatu minal iman, kebersihan pangkal dari iman. Maka kalau kita diberikan tugas, kewajiban untuk menjaga kebersihan tempat kita, panti kita, ya kita sesuai dengan jadwal kita masing-masing, kita laksanakan, kita implementasikan. Kita diberi kesempatan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita sama-sama. Kita ikut kegiatan di PDM ya, pengajian Ahad pagi besok ya. Ya itu kita ikuti. Nah, syukur bisa kalian itu bawa buku catatan. Apa yang disampaikan oleh mubalik atau mubaligot dicatat. Poin-poin intinya. Sehingga kamu mempunyai pemahaman dari waktu ke waktu, day to day, itu meningkat, bertambah ilmu kita, pengalaman kita, dan keterampilan kita. Sehingga nanti kita bisa bermanfaat. Berikutnya adalah yang ketiga, menumbuhkan sikap moderasi beragama agar mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Menumbuhkan sikap moderasi beragama.